Shalom Jemaat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya yakin dan percaya sukacita Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita, amin. Selamat kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online ini. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari ya Tuhan Yesus, Kau hadir. Penuhi setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, tidak terbatasi ruang dan waktu Tuhan. Kau menyertai kami, Kau menjamah setiap kami. Kau memulihkan setiap yang sakit. Kau menyembuhkan setiap yang sakit. Kau memulihkan setiap yang terluka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, dipermuliakan. Sebab nama Yesus hanya dialah nama yang dahsyat. Amin. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu.
Sekalipun bumi ini tergoncangkan, Dia tetap Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Oh Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi kepadamu ya Bapa. Kami mau nyatakan Tuhan, iman kami kepadamu ya Tuhan. Sekalipun bumi ini tergoncangkan ya Tuhan, Kau tetap Allah dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Oh, kami mau nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak
tiada yang lain, hanya Kau. Oh hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Haleluya Yesus. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Allah, haleluya Yesus. Sungguh Kau tetap Allah, sungguh Kau tetap Allah Tuhan dalam hidup kami. Kami beriman kepadamu Tuhan. Oh hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Agungkan namanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Haleluya Yesus. Kami bangga memiliki-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu luar biasa ya Tuhan. Oh, muliakan Dia, agungkan namanya. Sebab Dia yang layak dipuji, sebab Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan tidak dikuasai oleh apapun, tempat dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di ibadah online ini Tuhan, kami terus Bapa berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami untuk menopang bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa ini dalam naungan-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan Kau pimpin Tuhan, semakin hari semakin baik di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang urapi Tuhan, siap presiden Tuhan, wakil presiden Tuhan, bahkan siap para menteri-menteri Tuhan. Kau yang berikan kekuatan hikmat dari Engkau Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan, untuk lebih baik lagi Tuhan. Bahkan setiap masalah yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, kami percaya Tuhan untuk mendatangkan semua kebaikan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis Tuhan, para dokter Tuhan yang berusaha Tuhan untuk mengobati Tuhan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Engkau urapi mereka Tuhan, hikmat dari Engkau, kekuatan dari Engkau Tuhan. Setiap obat-obatan yang mereka kasih Tuhan, tepat untuk mengobati mereka yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kuasa dan mujizat semakin hari semakin nyata Tuhan. Kau nyatakan bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga serahkan Provinsi Banten dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau lepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan atas kota Cilegon kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin yang ada di kota ini Tuhan. Pengurapan dari Engkau turun atas mereka Tuhan, hingga mereka memimpin dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Tuhan wakil gembala kami Tuhan, gembala kami dan wakil gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka Tuhan, hikmat dari Engkau Tuhan, agar mereka terus Bapak melayani Engkau Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan. Kau juga berkati setiap tim Bapak, juga Kau berkati Tuhan setiap pengurus Tuhan, setiap full timer yang ada di tempat ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, umat-Mu tetap setia di dalam apapun Tuhan, tetap setia di dalam ibadah online Tuhan. Yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan Tuhan. Yang mereka butuh jalan keluar Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Mereka yang membutuhkan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakannya segala sesuatu yang umat-Mu butuhkan, di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu tempat ini Tuhan, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah lebih lagi atas hidup kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya percaya setiap kita dianugerahi rahmat yang sangat luar biasa daripada Tuhan kita yang sempurna itu. Bagaimana kabar semuanya di rumah? Boleh, saudara, supaya aktif, nggak cuma saudara lihat tayangan ini saudara, tapi saudara boleh ajak kiri kanan saudara dan bilang begini, kabar kita luar biasa. Bilang, Yesus kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Yesus kita memang luar biasa saudara. Oleh sebab itu penyertaannya selalu sempurna buat hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Wow, dahsyat saudara. Meskipun kondisi yang ada saat ini begitu sangat menggemparkan seluruh muka bumi. Kondisi bangsa-bangsa mengalami keterpurukan. Dari setiap area yang ada mengalami keterpurukan. Tapi saya tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya ngerti banget saudara kondisi-kondisi yang ada saat ini. Karena semua kan berdampak. Semua kan merasakan. Semua kan mengalami saudara. Tapi saudara, sudah tahu kondisi saat saudara dan saya mengalami lockdown itu ternyata nggak seberapa saudara dengan apa yang dialami dalam Alkitab yang ternyata sebelumnya saudara kondisi yang seperti itu sudah terjadi jauh-jauh sebelum kita alami saat ini saudara. Coba kalau saudara perhatikan saudara gambar ini saudara. Saudara bisa lihat di layar saudara jelas sekali. Ada gambar apa di situ saudara? Ada gambar sebuah bahtera yang isinya itu dibatasi karena memang aturannya seperti itu saudara. Karena waktu Nuh saat diberitahu oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera itu dengan aturan-aturan yang ada saudara perhatikan.
itu Bahtera menjadi satu tempat yang harus dipenuhi dengan keterbatasan jumlah orang, keterbatasan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Kalau saudara renungkan, persis banget saudara, waktu bangsa ini, waktu seluruh dunia menyatakan kita harus melakukan lockdown. Berdiam diri di rumah semuanya, melakukan aktivitas secara jauh saudara. Dalam artian begini loh saudara, saudara melakukan pekerjaan, saudara melakukan pembelajaran di sekolah, pembelajaran di rumah-rumah saudara. Semuanya dilakukan serba terbatas di dalam rumah. Saudara luar biasa loh. Ternyata saudara, hal yang dialami oleh kita saat ini, itu sudah dirasakan terlebih dahulu dari orang-orang pendahulu kita saudara. Saudara bisa bayangkan saudara, Nuh bersama dengan seluruh binatang-binatang yang Tuhan bilang sepasang-sepasang tuh binatang-binatang saudara. Sampai dari semut sampai kepada yang besar-besar itu dipasang-pasangkan, Tuhan bilang bawa itu semuanya dalam bahtera itu. Bisa kebayang gak saudara? Saudara, waktu Nuh disuruh membuat bahtera ini, Nuh gak dikasih tahu kondisi yang seperti apa yang akan terjadi saudara. Akan berapa lama Nuh dengan semua binatang yang ada di dalamnya, itu Allah tuh gak kasih tahu. Tuhan tuh gak kasih tahu sama Nuh mau seberapa lama. Saudara, demikian pula juga kita saat ini. Mau sampai kapan sih kita ngalami kondisi yang saat ini terjadi buat hidup saudara dan saya? Kita gak ada yang pernah tahu. Demikian pula yang dialami oleh Nuh. Sudah tahu berapa lama Nuh ada di dalam bahtera itu? Keluarga Nuh bersama dengan binatang-binatang yang ada, itu ada di dalam bahtera itu selama 1 tahun 10 hari. Saya sangat bisa mengerti dan saya sangat bisa percaya ini lockdown paling terlama sejagat raya saudara. Kita kemarin mengalami lockdown itu tidak terlalu lama, 2-3 bulan. Dan kemudian saat ini kita sudah memasuki kondisi new normal. Wow, puji Tuhan. Tapi saya mau giring paradigma kita saudara. Saya mau bawa setiap pemikiran kita untuk kita bisa melihat bahwa hal ini memang pernah dialami. Jauh-jauh sebelum kita alami saat ini. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Bagaimana kondisi Nuh dalam kondisi lockdown saat itu saudara. 1 tahun 10 hari, Kejadian 7 ayat yang ke-11. Firman-Nya bilang begini, pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat. Dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bisa kebayang gak saudara? 40 hari 40 malam lamanya hujan turun terus menerus saudara. Dan kemudian keluarga Nuh menanti-nantikan dong. Karena Nuh juga gak ngerti sebetulnya berapa lama sih hujan itu akan turun. Alkitab langsung mencatatkan 40 hari 40 malam. Tapi kan saat itu Nuh gak ngerti saudara. Sama seperti waktu kita mengalami ketakutan, waktu kita harus ada di dalam rumah, segala sesuatu protokol kesehatan harus dilakukan, semuanya terkungkung, semuanya dibatasi. Sampai kemudian saudara ada begitu banyak orang-orang yang frustasi saudara dengan kondisi itu. Dan kemudian mereka berkata begini, oh ini konspirasi. Ini sesuatu yang dibuat-buat. Saking mereka udah enak saudara tinggal di rumah. Bingung mau melakukan apa. Saudara bisa bayangkan keluarga Nuh. Terus liatin hujan terus saudara. Ini kapan berhentinya? Sama seperti kita juga terus melihat semakin banyak orang yang mati. Semakin banyak orang yang kemudian juga mengalami sakit penyakit. Kemudian semakin lama setiap hari kita juga terus melihat mendapatkan kabar yang positif semakin banyak saudara. Terhitung sampai hari Rabu kemarin saudara ada 22,2 juta. Dalam dunia ini yang mengalami positif COVID-19. Tapi ada kabar baiknya. Ada 15 juta yang mengalami kesembuhan.
Dan saudara tahu, yang meninggal karena virus ini, itu terhitung belum sampai 1 juta. Wow, saudara, bukti nyata enggak bahwa penyertaan Tuhan itu ada? Saudara perhatikan, bahtera itu yang dialami sama Nuh saat itu, panjangnya kan tuh diatur tuh secara detail sama Tuhan. Nuh, kau harus membangun bahtera dengan panjang 300 hasta, kemudian lebar 50 hasta, dan kemudian tingginya 30 hasta. Kalau saudara perhatikan, 1 hasta itu kurang lebih 45 cm. Di gambar itu dilihat sama saudara, sepanjang inilah 45 cm. Saudara bisa hitung tuh, saudara bisa bayangkan, saudara bisa imajinasikan kondisi Nuh bersama dengan seluruh binatang-binatang yang ada saudara. Dan itu sepasang-sepasang, kebayang gak sih penuh banget? Sesak banget dong di situ saudara. Saya kalau boleh blow up sedikit saudara, Nuh dan keluarganya harus ngalamin dan harus ngeliat itu binatang-binatang, maaf, BAB di situ, pipis di situ saudara, termasuk keluarganya ini. Loh saudara, kalau kemudian si bahtera itu dibolongin bagian bawah untuk mengeluarkan semuanya itu, ya gak mungkin dong, dia akan tenggelam. Saya gak ngerti saudara bagaimana caranya keluarga Nuh ini membersihkan semua kotoran-kotoran itu saudara. Tapi yang pasti baunya tetap nempel. Benar gak saudara? Baunya tetap nempel. Halo, penderitaannya jauh lebih hebat saudara dari apa yang kita alami waktu kita mengalami lockdown. Lockdown yang kita alami, kita masih bisa pesan-pesan makanan, kita masih tetap bisa lihat hiburan-hiburan dari televisi yang ada. Saudara bisa terus pantengin tuh yang namanya YouTube, saudara, dengan berbagai macam konten yang ada, saudara. Saudara masih bisa terus mengalami sesuatu yang ya sesuai dengan keinginan saudara. Tapi Nuh dan seluruh keluarganya, anak mantunya saudara perhatikan. Mereka pemandangannya cuma lihat binatang lagi saudara. Kalaupun mereka keluar dari tudung yang ada saudara, mereka cuma bisa lihat udara-udara yang mereka rasakan. Udah kondisi banjir yang ada, air yang begitu sangat banyak saudara, cuman itu. Wow. Penderitaannya ternyata gak seberapa dari apa yang kita alami saat ini. Saudara, penyertaan Tuhan itu nyata. Buat hidup saudara dan saya. Fasilitasnya, saudara perhatikan. Fasilitasnya masih sangat mumpuni selama kita mengalami lockdown selama ini. So, saudara, percayalah. Jika Tuhan izinkan satu proses, Dia Tuhan yang gak pernah membiarkan saudara dan saya. Haleluya, gak pernah. Itu juga yang dialami sama keluarga Nuh. Ini kan kisahnya tuh Tuhan tuh marah banget saudara. Kenapa saudara marah banget? Karena Tuhan melihat manusia kok semakin banyak Tuhan izinkan ada, tapi kenapa malah semakin jahat? Kejadian 6 ayat 1 di situ dibahas demikian saudara. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu, manusia itu cantik-cantik, kalau mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja disukai mereka, beranak cuculah mereka semakin banyak. Perhatikan saudara, tapi yang Tuhan lihat kok bukannya jadi semakin banyak orang-orang yang melakukan firman, orang-orang yang mau sesuai dengan kehendaknya Tuhan, tapi yang Tuhan lihat saat itu kok makin bobrok saudara. Ini yang bikin Tuhan marah saat itu. Ada diskusi banyak saudara saat ini yang terjadi. Bahkan pada saat kami melakukan Zoom dengan beberapa rekan yang ada saudara, dibahas tentang hal ini. Yang satu ditanya, kenapa terjadi kondisi seperti ini? Tuhan izinkan semua area digoncang. Betul gak saudara? Saling tanya. Mayoritas setiap yang ditanya saudara jawabnya begini. Ini memang murkanya Tuhan buat kita. Bahasa halusnya begini saudara. Tuhan lagi proses secara lengkap hidup saudara dan saya.
Dan ini Tuhan lakukan ke seluruh isi muka bumi ini, saudara. Enggak dibeda-bedain. Wow, saudara, kerinduan Allah membentuk setiap kita. Seperti Mazmur perkatakan dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib. Allah membuat kita serupa dan segambar dengan Dia. Itu Allah punya maksud sebetulnya adalah waktu Dia menciptakan setiap kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang seharusnya bisa menjadi mitranya Allah. Yang bisa jadi sama-sama bersama-sama dengan Allah dengan serupa dan segambarnya Dia. Setiap kita dibentuk oleh Allah, kekuatannya itu dengan dahsyat dan ajaib, saudara. Allah berharap setiap kita semakin banyaknya saudara. Dia punya mitra yang semakin banyak untuk membawa isi muka bumi ini, saudara, mengalami keselamatan yang sesungguhnya. Tapi kenyataannya dia dapatkan. Manusia malah semakin banyak berbuat jahat. Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan demikian, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Yuk kita mau sama-sama introspeksi diri saat ini, saudara. Mungkin saudara dan saya sudah terlalu banyak ada dalam zona nyaman. Zona untuk terus ada dalam kompromi dosa, saudara. Saya gak usah sebutkan satu persatu dosanya seperti apa. Saya gak mau sok tahu, jadi orang yang sok tahu bahwa saudara punya dosa apa saja, gak usah, saudara. Tapi yang paling penting adalah saudara mengerti betul bahwa saat ini waktu saudara dan saya harus dipaksa masuk dalam lockdown ini, saudara dan saya dipaksa untuk terus mencari Tuhan. Pribadi yang mengizinkan proses ini terjadi atas hidup saudara dan saya. Cari tahu apa yang jadi maunya Tuhan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Saya yakin banget, saudara, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi buat setiap kita. Agar setiap kita bisa punya waktu perenungan yang lebih dan lebih lagi. Kalau selama ini, saudara, kita coba menghabiskan waktu kita dengan semua keinginan kita, kesenangan kita, kebenaran kita, saudara. Kalau sekarang Tuhan mau bawa kita, giring kita harus hidup dalam kebenarannya Tuhan. Merenungkannya dengan benar. Berdiam diri bersama-sama dengan Tuhan. Ini waktunya Tuhan memaksa kita untuk melakukan sabat bersama-sama, saudara. Haleluya. Ada pujian begini. Saya suka sekali. Bila engkau tak besertaku. Gak apa-apa, tadi awalnya agak fales. Ku tak mau berjalan. Tuhan lagi paksa kita. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selama ini seenak-enak kita, saudara, pakai waktu kita, saudara. Cari duit terus menerus sampai kita lupa bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Belajar terus, saudara, sampai kita lupa bangun hubungan yang intim sama Tuhan. Terus kemudian apalagi, saudara, menyukakan terus diri sendiri, daging kita, sampai kita lupa punya waktu yang intim sama Tuhan. Pada saat zaman Nuh, Tuhan lihat ini udah gak benar. Umat-umatku udah gak benar. Maka kemudian Allah marah. Tapi hebat, saudara. Meskipun Allah mengizinkan setiap proses itu terjadi buat hidup saudara dan saya.
Tapi Dia Tuhan yang gak tinggal diam waktu kita menghadapi proses itu. Penyertaan Tuhan itu buktinya adalah yang pertama. Dia tuh selalu kasih peringatan dulu. Dia tuh suka kasih clue dulu sama kita. Untuk kita tuh bisa ready waktu ngadepin proses itu. Amin saudara. Haleluya saudara. Amin. Betul saudara. Oh dahsyat saudara. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Allah tuh udah marah saat itu. Allah udah murka saat itu saudara. Kejahatan sangat luar biasa pada saat zaman Nuh saat itu. Ayat 13 firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Perhatikan saudara, betul ya? Yang dilakukan itu semuanya, saudara, itu manusia yang lakukan semuanya. Dia katakan sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi yang Dia ciptakan. Tapi hebat ayat yang ke-14. Suka banget. Saudara perhatikan, saudara mesti suka sama kebenaran firman Tuhan. Saudara mesti suka sama perintah Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter saudara. Tapi Tuhan kita Tuhan yang selalu menyertai hidup saudara dan saya. Meskipun proses itu akan Tuhan izinkan. Dan itu terjadi. Perhatikan, penyertaan Tuhan itu bicara tentang saudara dan saya. Dikasih peringatan terlebih dahulu. Dikasih clue terlebih dahulu. Dan Tuhan lakukan itu kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Saya nggak tahu ke depannya akan seperti apa saudara. Tapi yang pasti ini udah warningnya Tuhan buat kita. Tuhan kasih peringatan sama kita. Saudara. Karena ke depan saya yakin dan percaya seperti firman Tuhan katakan. Bumi ini akan hancur kok saudara. Bumi ini akan binasa. Tapi saudara perhatikan. Tuhan akan tetap menyertai saudara dan saya. Makanya Tuhan kasih izinkan dulu ini. Ini tuh clue saudara. COVID-19 ini clue saudara. Untuk kita siap sedia. Karena dikasih yang halus-halus sama kita, dikasih susu terus Tuhan sama kita. Kita gak ngerti-ngerti caranya untuk kita membenahi diri kita dengan benar. Jaga kesehatan kita dengan benar. Atur waktu-waktu kita untuk intip sama Tuhan. Tuhan mesti paksa kita saudara. Itu bukti nyata Tuhan tuh ingin makin dekat sama kita saudara. Ternyata selama ini Tuhan udah ngerasain kita tuh udah banyak kehilangan waktu sama Dia. Ya Tuhan pencemburu. Selama ini Tuhan lihat kita udah terlalu menomorsatukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi gak menomorsatukan Tuhan saudara. Ini clue. COVID-19 ini clue saudara. Ini peringatannya Tuhan. Karena ke depan akan terjadi sesuatu yang lebih besar sebetulnya saudara. Tapi Tuhan kasih clue ini dulu. Kita dipersiapkan terlebih dahulu. Katakan amin saudara. Jadi gini, ini masih kalau bahasa menu makanan, saudara ini masih appetizer-nya nih saudara. Untuk kita kuat nanti menerima proses yang lebih besar saudara. Ini appetizer-nya dulu nih saudara. Saudara mesti taat di appetizer ini. Kalau pemerintah bilang kita mesti jaga protokol kesehatan, lakukan hal itu saudara. Kerjakan hal itu, jangan konyol saudara. Jangan sok-sokan saudara. Pemerintah bilang harus pakai masker, pakai masker. Pemerintah bilang harus cuci tangan saudara. Pemerintah bilang harus selalu bebersih kalau memasuki rumah. Lakukan hal itu saudara. Ini appetizer-nya. Ini belum apa-apanya saudara. Sama seperti Nuh. Waktu Tuhan mau membereskan dan mau menyembuhkan segala sesuatunya. Perhatikan saudara. Nuh dikasih clue, Nuh dikasih peringatan, buat bahtera. Isinya seperti ini, Tuhan tahu karena air yang akan datang itu besar banget. 40 hari, 40 malam, airnya akan datang terus saudara. Maka kualitas bahteranya mesti kualitas yang TOP, BGT, SKD, ECH saudara. Tahu maksudnya saudara? Mesti kualitas yang top banget sekali deh. Bukan yang ece-ece saudara.
Jadi saudara, kita ini sedang dipersiapkan. Kita sedang diajari untuk sesuatu yang lebih besar. Proses ke depan yang akan Tuhan izinkan lebih besar. Tapi kita udah ready. Mencekam saudara, mencekam betul. Saya yakin keluarga Nuh saat itu dengan seluruh binatang yang ada waktu 40 hari 40 malam itu hujan turun. Itu suasananya mencekam. Benar gak? Masuk gak ya air ini ke bahtera ini? Tiap hari hujan, masuk gak ya? Kelelep gak ya bahtera ini? Antapani ngalami suasana mencekam seperti itu. Kami tinggal di komplek Antapani, saudara, di kota Bandung. Itu saudara, waktu pemerintah menyatakan seluruh daerah, seluruh area harus melakukan lockdown saudara. Luar biasa. Kami keluar rumah bersama dengan anak-anak mencoba mencari snack malam saudara, cemilan malam. Kami cari sesuatu saudara. Kita sama-sama pakai kendaraan. Saudara tahu kondisinya? Itu 9 mobil polisi itu mengitari pinggiran-pinggiran jalan saudara. Memastikan sebelum jam 8 malam semua daerah itu tidak boleh ada lagi yang keluar masuk, tidak boleh ada lagi yang berkeliaran, tidak boleh ada lagi yang jalan-jalan. Semua pedagang-pedagang yang ada harus sudah stop. Jadi kondisinya gini, 7:30 mereka udah prepare untuk closing dong. Betul gak saudara? Makanya jam 8 kurang 15 itu semuanya 9 mobil polisi itu udah melakukan sweeping. Saudara tahu? Suasananya sangat mencekam. Rasanya kok kayak mau udah selesai nih kita nih. Semuanya gelap, jalanan gelap. Karena biasanya jalanan ramai dengan lampu-lampu, tukang dagang, saudara pedagang-pedagang yang ada. Saat itu semuanya mendadak gelap gulita. Sampai ada satu tempat yang anak saya turun mau pesan sesuatu saudara. Itu dimarahin sama polisi marah-marah saat itu. Ngapain jam segini masih buka, semuanya orderan ditutup. Anak saya langsung lari ke mobil, mama gak bisa lagi mah. Ngeri mah suasananya mah. Nggak ada yang mau mendahului itu pawai mobil polisi saudara yang sedang melakukan sweeping saudara. Nggak ada yang mau nyusul. Mobil-mobil semua berderet di belakangnya karena takut ditangkap. Suasananya mencekam, menakutkan. Sejak 22 Maret kemarin saudara sampai saat ini suasananya mencekam. Tapi perhatikan, ini tanda buat setiap kita. Akan ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi, tapi kita udah ready. Waktu kita memasuki proses tersebut, saudara. Percayalah akan hal itu. Toko saudara, penghasilannya semakin menurun, betul? Kualitas anak-anak pembelajaran di rumah dengan cara PJJ juga semakin menurun, betul? Apalagi saudara, yang saudara saat ini alami, rasanya kok mencekam banget. Tapi perhatikan, Dia Tuhan yang tetap selalu menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Dan itu dialami oleh keluarga Nuh di dalam bahtera itu. Keluarga ini mengalami keselamatan yang seutuhnya. Betul, hanya keluarga Nuh loh saudara. Hebat ya saudara ya. Itu uniknya saudara. Penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap umat-umatnya yang mau taat kepada Dia. Saat ini saudara diperintahkan untuk mempersiapkan diri karena ada proses yang lebih besar lagi ke depan yang Tuhan sedang siap untuk lakukan untuk dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi perhatikan, kita udah dikasih pembelajarannya dulu saat ini. Yuk saudara, kita mau maknai dulu deh lockdown ini. Kenapa sih Tuhan izinkan kita semuanya mesti lockdown di rumah masing-masing saudara?
Hanya satu. Tuhan ingin bersaat teduh secara pribadi, secara langsung buat hidup saudara dan saya. Karena kalau nggak di lockdown, saudara terus keluar rumah, saudara terus dengan semua kegiatan saudara, saudara terus dengan hidup dosa saudara, merasa semuanya aman-aman aja. Tapi sekarang semakin kita mengerti waktu kita di lockdown semuanya serba terbatas. Semuanya dibatasi, semuanya serba kaku, semuanya penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjerit dan bilang begini, Tuhan saya perlu Engkau. Kami udah gak bisa buat apa-apa lagi. Kengerian setiap hari selalu terjadi. Hasil-hasil yang ada selalu terjadi saudara. Semua orang-orang mengalami kesulitan, saudara. Semua orang-orang mengalami kesulitan. Tabungan kita udah pada habis nih, saudara. Betul nggak, saudara ya? Apalagi nih, saudara. Barang-barang udah pada dijualin nih, saudara. Kalau saya ngobrol-ngobrol tuh sama banyak orang tuh, wah kondisinya seperti ini, Bu. Yes. Tapi tenang, ini baru appetizernya, Sama seperti waktu Nuh saudara. Akan terjadi air bah, tapi Tuhan kasih clue, Tuhan kasih peringatan sama Nuh. Sekarang ini kita gak tahu akan terjadi apa yang lebih besar di depan sana saudara. Tapi Tuhan udah kasih peringatan dulu, kita dipersiapkan dulu nih. Jadi kita gak kaget waktu mungkin apapun nanti yang besar itu akan terjadi. Karena kita sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kita udah kuat dulu nih saudara. Kita dipaksa untuk memiliki kehidupan rohani yang lebih jauh baik dan lebih baik lagi. Saat ini. Dengan apa? Dengan kita berdiam diri. Di rumah bersama dengan keluarga. Kita dipaksa untuk bersatu bersama-sama. Mendominasikan kehidupan rohani kita. Dibandingkan segala kegiatan yang sering kali kita lakukan. Betul gak saudara? Setiap suami dipaksa harus menjadi raja, imam, dan nabi. Setiap istri dipaksa untuk terus menjadi pribadi sebagai seorang penolong bagi suami dengan anak-anaknya. Mengatur segala sesuatu di tengah kondisi yang serba terbatas saat ini. Wow. Perhatikan saudara. Keluarga demi keluarga semakin kuat. Sekarang ini bentuknya adalah Tuhan mau mengajari saudara dan saya untuk semakin intim sama pribadinya. Haleluya. Sedikit-sedikit sekarang kita mesti tanya sama Tuhan. Sedikit-sedikit kita mesti berdoa sama Tuhan. Sedikit-sedikit kita mesti ngandelin apa yang maunya, yang menjadi maunya Tuhan. Sedikit-sedikit kita sekarang sudah harus lihat firman-Nya. Perintahnya apa kita mau kerjakan. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa tetap kuat dalam kehidupan rohani kita. Kalau roh kita udah bisa kuat, kondisi kejiwaan sama tubuh kita itu pasti juga akan kuat. Percayalah saudara. Kan firmannya udah jelas kok, hati yang gembira adalah obat. Itu roh kita yang dibangun saudara. Saudara gak akan pernah bisa happy kalau roh saudara gak menyala-nyala, kalau roh saudara gak menggebu-gebu, kalau roh saudara gak full. Gak bisa. Saudara tahu? Apa yang dibutuhkan kita saat ini, manusia saat ini, kekebalan tubuh kita saudara. Untuk kita bisa melawan COVID ini. Tapi Alkitab udah mencatatkan terlebih dahulu loh saudara. Firmannya bilang begini, hati yang gembira adalah obat. Saudara dan saya dipaksa tetap happy dalam kondisi yang seperti ini. Caranya gimana? Hanya Dia Tuhan yang bisa puaskan hasrat kita. Haleluya, gak ada yang lain. Jadi waktu saudara bersekutu, intim sama Tuhan, saudara perhatikan. Waktu saudara ambil waktu khusus bersama-sama dengan Tuhan. Di situ saudara mengalami saudara yang namanya kepuasan itu mengalir atas hidup saudara. Roh Kudus nyata melingkupi hidup saudara dan saya. Ingat, Tuhan sedang kasih clue sama kita dengan kondisi yang ada. Supaya kita bisa ready dengan setiap proses yang ada yang lebih besar di depan sana. Tapi kita udah ready sekarang. Sama seperti Nuh.
Nuh dipersiapkan terlebih dahulu untuk membangun bahtera. Jadi waktu air bah itu nyata, Nuh mengalami keselamatan yang luar biasa, saudara. Dahsyat ya saudara ya, percayalah kita sedang dipersiapkan untuk kita bisa menang menghadapi proses yang lebih besar di depan sana. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Bilang sama kiri kanannya begini, halo, 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 halo. Hei sadar, sadar, ini baru appetizer. Ini baru awal, kasih tahu begitu saudara, tenang. Justru kita harus bersyukur bahwa Tuhan kasih clue dulu nih saudara. Amin. Tuhan kasih peringatan dulu nih saudara. Poin yang kedua penyertaan Tuhan itu apa? Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8 ayat yang pertama saudara. Air bah surut. Wow, their dream come true saudara ya. Keluarga ini mimpi nih di dalam bahtera itu, benar gak saudara ya? Aduh tiap hari kayaknya mimpi, kapan badai bahkan berlalu saudara ya. Sama seperti waktu kita ngalamin lockdown dan sekarang ini new normal. Kapan bisa ibadah lagi rame-rame, bisa menikmati ibadah yang lebih leluasa. Kapan kita bisa kemana-mana gak pakai masker. Kapan ya kita bisa melakukan segala aktivitas dengan tidak terbatas dan tidak dikotak-kotakan. Kapan? Selalu kita terus bertanya begitu. Kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Keluarga Nuh tuh kayak begitu saudara. Waktu lihat hujan 40 hari 40 malam, kapan berhentinya? Waktu kemudian setelah selesai itu air bah semakin tinggi saudara. Mereka berpikir kapan kita berhenti itu nyium bau, kotoran dan lain sebagainya. Semuanya bertanya-tanya. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Tuhan bisa langsung bikin ini selesai, COVID ini selesai? Bisa. Tapi harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin saudara. Nikmati proses yang Tuhan izinkan saat ini. Bilang sama kiri kanannya, ini appetizer. Poin yang kedua, penyertaan Tuhan adalah dia Tuhan yang pasti mengingat hidup saudara dan saya. Jadi Tuhan tuh pasti tahu saudara, caranya saudara untuk bisa tetap bertahan saudara. Untuk bisa tetap kuat menghadapi proses yang appetizer ini saudara, yang awal ini saudara. Tuhan kasih hikmat marifat kok saudara. Semuanya gimana caranya Tuhan kasih hikmat marifat. Waktu saudara semakin intim, semakin bersekutu sama dia, Tuhan kasih hikmat marifat itu. Jalan keluarnya seperti apa. Makanya saudara, roh saudara harus dibangun. Itu wajib hukumnya bukan sunnah saudara. Itu wajib hukumnya saudara-saudara, setiap hari mesti baca Alkitab. Saudara setiap hari harus makin punya hubungan yang intim sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan segala sesuatunya. Saudara lakukan itu. Seperti pujian tadi bilang saudara. Bila engkau tak bersertaku. Saudara latih pujian ini. Ku tak mau berjalan. Semuanya bilang di rumah. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Jadi mulai sekarang saudara di kondisi new normal ini, semakin saudara harus bilang begini sama Tuhan, Tuhan limpahkan terus kasih karuniamu atas setiap kami. Karena Tuhan terlebih tahu kok kondisi kita seperti apa. Tuhan terlebih tahu kok kita mesti jual apa untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan terlebih tahu kok kita mesti lakukan apa untuk bisnis kita. Untuk sekolah anak-anak kita. Untuk penyelesaian yang terjadi saat ini. Dia tahu terlebih tahu dari kehidupan saudara dan saya. Makanya saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan nikmati penyertaan Tuhan itu. Poin yang pertama, penyertaan Tuhan. Kita dikasih peringatan, kita dikasih clue untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan percayakan atas hidup saudara dan saya lewat satu proses yang besar juga. Dan yang kedua, percayalah penyertaan Tuhan itu bicara tentang dia Tuhan yang mengingat hidup saudara dan saya. Haleluya, dia Tuhan yang mengingat hidup saudara dan saya.
Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kita dari tadi ngomongin tentang Nuh. Dari tadi kita ngomongin tentang Nuh, saudara. Kenapa Tuhan kok pilih keluarga Nuh? Kenapa Tuhan kok pilih Nuh? Kejadian 6 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Semakin intim, semakin sering bergaul dengan Allah. Supaya saudara bisa mengalami penyertaan Tuhan itu. Amin, saudara. Tapi kalau saudara masih mau dengan sekarapnya saudara, dengan kebenaran diri saudara, bukan dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan, saudara. Saudara udah terlalu. Bang Roma bilang saudara terlalu. Dalam kondisi begini saudara masih terus pakai pembenaran diri sendiri, saudara. Saudara udah tahu masih terikat dengan kehidupan saudara. Saudara masih terus tenggelam dengan dosa itu. Halo saudara. Dan saudara gak berhenti dengan itu semuanya. Halo saudara. Tuhan mau marah yang seperti apa lagi buat hidup saudara dan saya? Amin. Kenapa Allah pilih Nuh? Sekarang pertanyaannya begini. Apakah Allah pilih saudara dan saya? Untuk kita mengalami penyertaannya. Itu tinggal saudara bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin alami penyertaan-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semua proses yang ada. Yuk, standarnya udah jelas. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Every day belajar lakukan kebenaran firman. Every day saudara akan semakin merasakan penyertaan Tuhan sempurna. Hikmat-hikmat Tuhan terus akan mengalir atas hidup saudara dan saya. Untuk menyelesaikan kondisi yang ada. Yang saudara rasa begitu sangat penat, begitu sangat pusing, begitu sangat lelah saudara. Mari saudara, saya gak akan berlama-lama. Firman Tuhan pada hari ini menyatakan dalam kondisi apapun penyertaan Tuhan terus nyata. Lewat apa? Peringatan-peringatan atas hidup saudara dan saya. Jika Tuhan ingatkan sesuatu yang dimana engkau harus berubah dan lain sebagainya, itu peringatan Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan loh saudara. Berarti Tuhan lihat saudara dan saya mau mengalami pembaharuan hidup. Dan yang kedua, Dia Tuhan yang ingat kita. Dia yang pasti akan cukupkan segala sesuatunya. Karena Tuhan ingat kita. Dan Tuhan tahu persis waktu yang kapan yang tepat untuk menyelesaikan proses COVID ini. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari saudara tetap intim bersama dengan Tuhan. Tetap menjadi pribadi-pribadi yang hidup benar di dalam Tuhan. Nyatakan anugerah Tuhan. Dan rasakan anugerah Tuhan. Dalam kondisi seperti ini engkau tetap harus bisa menunjukkan bahwa Yesus tinggal dalam kehidupan engkau. Lewat kehidupanmu sehari-hari. Saudara, segala sesuatu sekarang saudara, orang lebih banyak melihat dari media sosial. Yuk saudara, influence orang-orang di sekitar saudara. Yang melihat apa yang saudara sampaikan, apa yang lakukan saudara. Apa yang saudara tulis di media sosial. Ingat, setiap area hidup kita Tuhan sedang proses saat ini. Tapi penyertaan Tuhan itu nyata buat hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dan kami mau bilang saat ini adalah peringatan yang besar bagi setiap kami. Untuk sesuatu yang lebih besar yang akan Kau percayakan bagi setiap kami Bapa. Dan Engkau selalu mengingat kami. Dengan Engkau selalu mencukupkan apa yang harus kami perlukan.
apa yang harus kami butuhkan, apa yang harus kami penuhi Tuhan Yesus. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan mengingat setiap detail kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah Engkau terus atas kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu menguasai hidup kami. Dan kami boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak bercelah. Menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.